atas langit sana yang bernama Arasy. Maka dia mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku, doaku, cintaku kepada sang Muhammad. Maka sahlah dia. Mau enggak keturunan Hawa ini dinikahi dengan salawat? Enggak mau ya? Enggak mau, katanya harus ada bawaan dulu ya. Sulitnya orang menjaga kesucian dirinya pada zaman ini. Ya, harus terikat dengan adat. Padahal adat harus ikut syariat. Bukan syariat menyesuaikan diri dengan adat. Yang susah lagi ibu-ibu lagi. Padahal itu untuk menjaga diri ibu-ibu juga ya. Sayyidina Adam sah menikah dengan Sayyidatuna Hawa. Hanya dengan salawat. Gimana Pak Haji? Mau coba? Dan itu Sayyidina Muhammad SAW lakukan, tapi dengan cara yang sedikit dialihkan. Ada orang datang pengen sekali menikah karena syahwat dia sudah sangat tinggi, tapi rajulun faqir laisa lahu mal, orang tidak punya harta. Maka Nabi tanya, kamu punya apa? Punya duit enggak? Punya onta enggak? Punya kambing enggak? Enggak punya apa? Punya cincin? Enggak. Nabi kemudian lihat ini. Yaudah, kamu hafal surat apa? Disebut, saya hafal surat kaza wa kaza. 1 atau 2 surat. Apakah lebih mulia ayat Quran atau bawaan waktu menikah? Mana yang lebih mulia? Ya, yang benar ini. Mana yang lebih mulia? 1 huruf Quran afdal minad dunya wa ma fiha. Lebih utama dari dunia dan seisinya. Siapa paling kaya di tanah Sulawesi ini? Maka 1 huruf Quran, 1 huruf alif dan basmalah, 1 titik di bawah ba lebih afdal dari semua yang dia miliki. Tapi siapa yang mau percaya ini? Nabi yang percaya, karena Nabi bawa alam hakikat. Maka ini pernikahan, semi-semi pernikahan hakikat. Orang syariat tidak berani pakai, walaupun katanya sah. Apa kata Nabi? Uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an. Hadis sahih. Ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Kutubus Sittah. Aku nikahkan engkau dengan hafalan yang ada dalam dadamu. Indahnya jika ada pemimpin agama semudah ini, pemimpin adat easy going seperti ini. Tidak akan ada laki-laki berzina. Tidak akan ada perempuan menjajakan dirinya. Karena dia tidak mempersulit agama. Ad-dinu yusrun. Tapi tidak juga menggampang-gampangkan, walaupun agama itu gampang. Mudah, tapi jangan dimain-mainkan. Yang jomblo jadi semangat menikah nih Pak Haji. Mohon maaf yang jomblo, semangat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allah Ta'ala berdialog dengan Sayyidina Adam. Tapi Allah tidak mengizinkan Sayyidina Adam naik ke Arasy. Itu surga tertinggi, surga Firdaus. Kata Allah Ta'ala, ya Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Adam? Ya Rabb, aku tahu jika ada nama, satu nama selain nama engkau digandengkan dengan namamu, la ilaha illallah, tanpa koma langsung Muhammadur Rasulullah, pasti itu kekasihmu paling mulia. Maka aku bersolawat kepadanya, karena Sayyidina Adam tahu satu solawat Allah balas 10. Akhirnya Allah menjawab, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena si dia, sang Muhammad, engkau tidak aku cipta. Manakah yang mulia?
manakah yang lebih dahulu, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Adam? Inilah yang disebut di kitab Barzanji al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Dia ya yang disifatkan dengan awal, lebih dahulu dari semua makhluk. Bukan bersifat qadim, bukan. Yang qadim hanyalah Allah. Karena sang qadim bertajalli, mau menyatakan dirinya, maka hamba pertamanya disebut al-mausuf bitaqaddum, bukan al-mausuf bil qidam az-zati, tapi bil qidam al-wasfi, bukan al-qidam az-zati. Al-qidam al-wasfi itulah taqaddum, lebih awal. Ya. Itu kalau ada masa nanti di Sulawesi kita buka kitab Martabat 7. Dulu pegangannya Syekh Yusuf Al-Makassari. Pegangannya Syekh ada di Buton, Syekh Muhammad Aidrus, seorang sultan, raja dan ulama. Di Palembang guru-guru mereka namanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Al-Ashi As-Siyami. Di Banjar ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Banten ada Maulana Hasanuddin. Di Pamijahan Syekh Mahyiddin Pamijahan. Sampai kemudian ke ujung Jawa, ke ujung Sumatera, sampai ke Sumbawa, sampai ke Bima, ke Lombok, semuanya. Bahkan di Patani ada ulama namanya Daud Fatani. Di Malaysia ada Tok Kenali, banyak sekali ulama. Mereka mengajarkan cara memahami al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah, yang disifatkan dengan keterdahuluan. Makanya ada orang-orang yang keceplosan. Tahu keceplosan? Ceplosan itu bahasa Arabnya syatahat. Syatahat itu rasa girang, rasa makrifat yang melimpah ruah, rasa cinta yang berlebih, tumpah ruah melalui kata-kata. Maka ada seorang hamba, saking girangnya dia baca ayat huwal awwalu, biarkan ibu, nggak apa-apa, biarkan aja. Ya, saya juga punya anak kecil, nggak apa-apa. Apa kata beliau? Huwal awwalu wal akhiru, dan juga ayat Qul huwallahu ahad. Itulah Imam Al-Jili, dia keceplosan mengatakan huwa itu hakikat Muhammad. Akhirnya ketika ada ulama di Aceh memakai tafsir ini, dia kemudian ditentang oleh ulama yang lain. Namun yang tepat itu kalamnya mesti ditambah. Huwa Muhammad tajalli Allah. Dia sang Muhammad tajalli Allah. Huwal awwalu, dia Muhammad tajalli yang maha awal. Tajalli itulah hubungan Allah dengan Sayyidina Muhammad SAW. Apa makna tajalli? Tajalli adalah rahasia, cara Allah mengenalkan diri lewat kekasihnya. Allah menyatakan diri, menzahirkan dirinya melalui kekasihnya. Bahasa Arabnya apa? Tajalli. Tapi Sayyidina Muhammad huwa abdun wa Allahu huwa rabbun. Sayyidina Muhammad tetaplah hamba, Allah tetaplah Tuhan. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Lalu berlanjutlah kisah Sayyidina Adam. Hadisnya masih riwayat beliau-beliau juga. Sayyidina Adam pendek cerita, karena sayang kepada kekasihnya Hawa, maka apapun yang dia mau dia ikuti. Itulah antara repot tapi bahagia. Betulkah? Menikah dengan ibu-ibu ini, kaum Hawa ini merepotkan, tapi tidak ada kami cari. Sungguh melelahkan, tapi kalau dia tiada di rumah, kami kesepian. Semoga Allah memberkahi pasangan-pasangan kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita, dan Allah jaga mereka lahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Adam pendek cerita
terusirlah dari surga. Saya sudah ceritakan, kisahkan banyak bagaimana hakikat beliau keluar. Bukan karena Hawa, tapi karena beliau menghargai nama Allah yang digunakan oleh musuh Allah, yaitu iblis. Akhirnya sampailah beliau terusir di suatu negeri yang tandus. Itulah negeri Sri Lanka, Sarandip. Coba cek yang meneliti Syekh Yusuf Al-Maqassari. Beliau menulis ada risalah Sarandip. Sudah diteliti oleh orang-orang barat dan juga orang-orang Indonesia. Ada Sri Bu Yati dulu ya, seorang ibu-ibu belum berjilbab dulunya, tapi meneliti Syekh Yusuf Al-Maqassari. Dia cinta dengan wali Allah dari tanah ini. Judul kitab dia Sarandip. Risalahnya waktu di Sri Lanka, negeri yang dulu pertama Sayyidina Adam jatuh di bumi. Ketika beliau jatuh di bumi, bayangkan jika seorang bidadari meludah ke bumi, la'attarat ad-dunya wa ma fiha, maka bumi akan dipenuhi harum semerbaknya bau kasturi. Itu baru air ludah bidadari. Kalau air ludah ibu-ibu ini tidak masuk. Bau jigong kata dia. Maklum, kan bukan tanah, tubuhnya bukan tubuh surgawi. Tapi ibundanya dulu tubuhnya tubuh surgawi. Lebih mulia bidadari atau Sayyidatuna Hawa? Sayyidatuna Hawa turun. Bukan ludahnya turun, tubuhnya turun. Kira-kira dunia harum atau tidak? Barulah saya faham dulu guru kami almarhum guru kami berkisah. Ketika Adam turun di bumi, dia rindu Sayyidatuna Hawa. Maka dia merenung sejenak. Dia kenang apa yang paling teringat dari Hawa. Yang paling terkenang dari Hawa adalah harumnya tubuh Sayyidatuna Hawa. Harumnya semua apa yang dilakukan Sayyidatuna Hawa. Maka dia rasakan dari mana harum ini kuat. Disitulah dia kemudian bergerak. Barulah kami faham setelah baca Sahih Muslim. Lainlah kalau dengan keturunan Hawa ini. Ya paling 10 meter baru tercium ya. Tapi makruh. Perempuan mesti berparfum, tapi parfumnya tidak boleh keras. Itu dalilnya hadis sahih riwayat Imam Nasai. Perempuan tetap punya parfum kata Nabi. Tapi tidak boleh minyak sinyong-nyong. 10 meter sudah kita cium baunya, tidak boleh. Baunya soft, warnanya keras. Begitu kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Nasai. Tibun nisa, tibur rijal, begitu hadisnya. Maka Sayyidina Adam bergerak mencari kekasihnya. Oleh karena itu murid Ibnu Taimiyah tadi, Imam Salafi ini punya murid, ia menggabungkan salaf dengan sufi. Maka beliau menulis kitab tasawuf lebih dari 10 kitab. Alangkah indahnya jika kita lihat nanti para sufi dan salafi berkawan. Benar nggak? Seperti berkawan bersatunya kesalafian dan kesufian dalam diri Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sufi yang tinggi. Judulnya Madarijus Salikin, mensyarah kitab Manazilus Sairin, kitab makomat-makomat para wali. Kata Ibnu Qayyim dalam Raudatul Muhibbin, sudah diterjemah, taman-taman para pecinta. Silakan bagi yang ingin faham bab cinta, baca buku beliau. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Salah satu yang membuat kerasnya rindu, derasnya cinta, yang membuat pikiran kita berkhayal kepada orang yang punya, adalah harum semerbak dari tubuhnya.
Makanya kita ini suka bau parfum tertentu. Kalau dicium kita ingat, wah ini parfum dia. Yang belum tahu bab rindu, belum kenal bab cinta. Makanya pikniklah walaupun sementara. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampailah ketemu baginda Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Dalam riwayat Israiliyat tapi boleh diriwayatkan, beliau bertemu di padang Arafah. Arafah berasal dari kata Arafahu. Sayyidina Adam tahu harumnya. Wallahu alam apakah begitu maknanya. Disitulah ada satu bukit kasih sayang, Jabalur Rahmah. Terserah percaya atau tidak, tapi begitulah riwayatnya. Riwayat ini dinukil oleh Imam At-Tabari dalam Tarikh Tabari, oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan imam-imam yang lain. Bertemulah beliau dengan kekasihnya. GPS-nya cuma satu, harumnya tubuh Sayyidatuna Hawa. Tentu harumnya tubuh, lebih harumlah qalbu Sayyidatuna Hawa. Lebih harum akhlaknya Sayyidatuna Hawa. Apakah tuan-tuan di depan saya sanggup bertahan di dekat orang harum tapi matanya tajam? Sanggupkah bertahan duduk bercerita dengan orang yang harum tapi kata-katanya kasar? Sanggupkah duduk bersama, hidup bersama orang yang parfumnya Masya Allah tahan sebulan, disemprot tahan sebulan, tapi jika berkata-kata isinya menyakitkan? Ternyata keharuman hakiki pada tubuh beliau bukan itulah yang dicari. Jika dia mencium baunya, teringat baunya, dia teringat akhlaknya. Apakah yang di depan saya ini bertahan melihat orang cantik tapi akhlaknya tidak indah? Wajahnya cantik dan indah tapi akhlaknya kasar. Kita tidak bertahan. Inilah yang dirindukan Sayyiduna Adam dan Sayyidatuna Hawa. Lalu mereka bertemu dan mereka berdoalah di situ. Apa doanya? Dinukil oleh Imam Al-Hafiz Qadhi Iyad. Ini riwayat terakhir yang saya kisahkan malam ini, bahwa tawassul tidak nunggu beliau hidup, tidak nunggu beliau hadir, apalagi setelah beliau wafat. Sama kata Sayyidina Adam, ya Rabb, bihaqqi Muhammadin, dengan hak, dengan kemuliaan, dengan tawassul kepada Sayyidina Muhammad, ampunilah kami. Ampunilah kami, terimalah tobat kami. Maka siapapun di antara kita yang merasa dirinya tobatnya sulit diterima, katakan hal yang sama oleh kakek kita, ya Rabb, bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan hak kemuliaan Sayyidina Muhammad, maka ampuni ya Allah semua kesalahanku, semua dosa-dosaku, dari dosa mata, kaki, tangan, kemaluan, semuanya ya Allah, ampunkan semua. Apapun dosamu Allah pasti ampun. Kembalikan hak orang lain, minta maaf kepada yang disakiti, pasti Allah ampuni. Lalu dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, ada seorang yang buta. Perhatikan, ada seorang yang buta, dharir, datang kepada baginda dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li khairan, doakan bagiku kebaikan. Maksudnya doakan aku dapat melihat. Apa kata baginda? Isbir, sabarlah, itu lebih baik, karena fitnahnya mata lebih banyak. Tapi dia tidak sabar. 3 kali Rasulullah mewasiatkan dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li, tolong doakan aku, karena orang ini tahu, jangankan saya yang minta, Nabi Adam minta, beliau ini belum berfisik, doanya mustajab. Pasti doa
Permintaanku kecil. Sayangnya orang ini cuma minta mata, bukan mata hati. Walhasil Nabi mengatakan, asbighil wudu, wuduklah kamu dengan sempurna. Wa shalli raka'atain, salatlah 2 rakaat. Wa qul, bacalah, ya Allah, ya Rabba Muhammad, inni atawassalu ilaika binabiyyika nabiyir rahmah. Ya Muhammad, atawassalu bika, kalau di riwayat beliau atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya atau faqdi fiyya. Begitulah riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Tabrani, imam-imam yang lain. Begitu juga Imam Al-Hakim. Dengan semua perbedaan riwayat itu intinya satu. Apa kata orang ini? Diajarkan baginda, ya Allah, kami bertawassul dengan nabimu menghadap kepada engkau. Berarti mintanya kepada siapa? Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, ya Sayyidana Muhammad, aku bertawajjuh denganmu menghadap Allah. Jika kita mau menghadap orang mulia, kita bawa orang terdekatnya. Bukankah begitu? Dan itu bukanlah syirik. Itu imitasi adab berdoa. Itulah hakikat datang kepada Allah. Maka bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan. Justru makhluk menirukan sirnya Allah. Kenapa? As-sultan zillullah fil ard, al-ulama warasatul anbiya, para pemimpin itu bayang-bayang Tuhan. Hadis Tirmizi. Ulama pewaris para nabi kekasihnya Allah. Maka datang kepada mereka, kita datang dengan orang yang mereka kenal, pasti diterima. Akhirnya hadis inilah yang menjadi sumber perdebatan. Orang ini sembuh. Ulama kita abad ke abad mengatakan tawassul dengan Rasulullah SAW dan orang soleh. Dan Imam Tirmizi beri judul tawassul bis salihin, tawassul dengan orang soleh, bukan tawassul dengan Rasulullah semata. Karena tiadalah orang soleh kecuali ada sir Rasulullah dalam dirinya. Maka tawassul dengan wali, tawassul dengan ulama-ulama salihin, hakikatnya tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tawassul dengan wali, dengan guru? Karena kita tidak langsung bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tawassul dengan pewaris Nabi, yang kita tawasuli warisannya, bukan tubuh si wali. Adakah yang menyembah wali? Tidak. Maka bagi yang takut masalah tawassul, tidak usah takut. Tenang saja. Kami ini belajar akidah. Kita ini kuat belajar sifat Allah dan syahadat. Insya Allah tidak syirik dalam tawassul. Benar begitu? Oke. Maka Bapak Saudara Allah, jika ada orang berdebat, termasuk yang mengharamkan tawassul, apa kata mereka? Tawassul itu syirik paling besar. Kalau syirik pelakunya musyrik. Kalau pelakunya musyrik, kafirlah dia. Inilah bahaya kitab akidah yang diajarkan di sebagian pesantren itu. Maka kalau masuk pesantren, tanya dulu kitab akidahnya apa. Ya. Terutama ulama-ulama MUI, mohon ditegur bab itu. Kepada yang punya otoritas Kemenak misalnya, bagian pesantren, pontren, coba dicek bagian itu. Kami hanya tawasau bil haq dan tidak akan memaksakan, tawasau bis sabr. Tidak mau ya sudah. Kita tidak memaksakan kehendak. Tapi ridhokah Anda wahai para kiai, para ustaz, nanti generasi muda kita mengkafirkan pendahulunya, bahkan mengkafirkan engkau hanya karena bertawassul, dan mengatakan kalian ini menyerupai kaum Nasara karena bermaulid. Oh tidak Ustaz, kami ini untuk perbandingan. Apa yang kau perbandingkan? Muridmu belum mengerti bab akidah Ahlussunnah dengan sempurna. Apa yang kau perbandingkan? Perbandingan itu paham satu bab, baru bandingkan dengan bab yang lain. Mohon maaf jika kata ini berkali-kali kami sampaikan.
Semoga ini menjadi ibrah, pendek cerita. Jika bertawassul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan Sayyidina Adam, sedangkan Muhammad bin Abdullah belum lahir. Yang baru ada Muhammad Nurullah. Jadi kenapa Sayyidina Adam bertawassul? Karena nurnya sudah ada. Sekarang nurnya masih ada atau tidak? Jika demikian, Nabi Muhammad SAW membawa rahmat sebelum lahirnya, telah merahmati Sayyidina Adam. Betulkah begitu? Tidak perlu nunggu khilafah, tidak menunggu hijrah ke Madinah. Beliau awal dicipta itu rahmatan lil alamin. Tidak perlu menciptakan sistem politik apapun, karena beliau dimanapun pasti mengalahkan semua cahaya dan kekuatan. Idza tala'al badru in kashafatil budur. Jika terbit sang purnama, maka semua sistem akan hilang dan binasa. Akan hilang dalam cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara pencinta perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Maka janganlah takut bertawassul. Bertawassullah, satakunu da'awatukum mustajabah. Bertawassullah, doamu akan cepat diijabah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sahibul wasilah. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah